Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izul Mutakin di channel saya Izul MTQ Channel. Dan pada konten kali ini sangat berbeda dari yang lain karena saya akan berbicara empat mata bersama kawan saya, bisa dibilang sahabat saya sendiri. Intinya ini adalah seseorang yang sangat istimewa dan sangat berpengalaman. Langsung saja saya perkenalkan, samping saya ada Mas Ulil. Ada Mas Ulil. Mas Ulil, Ya. nama panjangnya siapa? Nama lengkap saya Ulil Hadi Arhanda Putra. Berasal dari? Asal dari Probolinggo. Jadi produk Probolinggo ini Produk lokal Probolinggo. Produk lokal Probolinggo. Orang tua, bapak, ibu Semuanya memang dari Probolinggo. Untuk aktivitas sekarang apa Mas Ulil? Untuk aktivitas sekarang yaitu mengajar ya. Mengajar. Karena sama orang tua dikasih wewenang atau tanggung Iya. jawab, yaitu mengajar di rumah. Karena di rumah kan ada TPQ apa? tahfidzul Quran. Tahfidz Quran. Rumah tahfidz hipnotik Quran Udil Albab Nusantara. Jadi tempatnya anak-anak ya baik tingkatan SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kegiatannya ya cuma mengajar. Selain mengajar juga di sini saya sendiri ngopi ya sama teman-teman ngopi sama teman-teman. Kegiatan yang sangat digemari. Iya. Ngopi. Bener. Mas Ulil statusnya sekarang apa? Ini status sama dulu ya. Ini apa? Takutnya status Iya. Kalau status pendidikan masih menempuh menjadi seorang mahasiswa. Semester? Lah ini semesternya ini yang agak rumit untuk dibicarakan karena saya Tua pribadi karena saya Semester sendiri tua ini. ya karena saya sendiri sudah memasuki semester 9 sekarang. Doakan Mas Ijul semoga saya cepat lulus. Amin, jangan sampai jadi mahasiswa abadi Mas. Ya amin. Untuk Mas Ulil ini saya dengar-dengar beliau juga seseorang kayak pendorong pemuda-pemuda. Beliau punya komunitas khususnya di bidang kepemudaan di Probolinggo. Apa benar Mas? Iya, alhamdulillah. Karena sering ngopi dengan teman-teman, terus banyak kalangan teman-teman SMA juga datang ke sini ya sekedar main-main. Akhirnya dari sana saya membuat sebuah komunitas yang namanya Komunitas Lorong Santri. Alhamdulillah komunitas ini sudah berjalan sekitar 1 tahun ya. 1 tahun lebih alhamdulillahnya itu dengan tujuan dan maksud karena banyak kalangan-kalangan pemuda sekarang itu terutama di zaman teknologi ini yang melakukan tindakan-tindakan asusila atau dan lain sebagainya. Padahal ketika kita berbicara kalangan pemuda, ketika kita membicarakan seorang pemuda, katanya Soekarno itu pemuda adalah generasi atau aset bagi bangsa. Bahkan Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan diguncang dunia. Makanya sangat gelo ya melihat ketika ya benar. Bahasa Jawanya itu gelo ketika melihat kalangan-kalangan pemuda yang sangat melakukan tindakan-tindakan asusila sampai Melenceng dari norma. melenceng dari norma agama, melenceng dari norma-norma yang ada di negara kita sendiri terutama itu. Jadi tujuan Mas Ulil sangat baik ya untuk apa intinya? Mengarahkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi seperti itu. Dan sesuai topik yang akan kita bahas pada konten ini yaitu jadi sesuai tema konten pada hari ini saya akan membawakan suatu konten yang akan saya tanyakan langsung pada Mas Ulil yaitu kenapa pemuda harus mempunyai jiwa bisnis. Apakah Mas Ulil siap dengan tema ini? Bismillah saya coba ya. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaannya agak rumit mungkin tak jadikan PR. Iya benar. Jadi sesuai dengan tema, saya dengar-dengar Mas Ulil ini mempunyai usaha. Apa benar? Alhamdulillah masih saya sendiri memiliki dagangan.
yaitu berupa produk sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Ada contohnya? Oh, alhamdulillah ada Mas Izul. Ini contohnya. Oh, iya, benar. Ini sabun cuci piring yang kita namakan dengan Santri. Oh, sabun cuci piring Santri. Ya, sabun cuci piring Santri. Karena memang yang memproduksi sabun sendiri, yang mengelola sabun sendiri itu Santri. Di sini, Santri. Jadi Maka, Mas Ul ini menjawab pertanyaan seseorang ya, terutama di Probolinggo sendiri. Pasti kalau ada seseorang yang nyantri atau ada anak yang nyantri, pasti ditanyanya bakal seperti ini. Ketika lulus mau jadi apa? Ngaji terus. Ah, ini Mas Ulil akan menjawab bahwa santri itu tidak melulu ngaji, Mas ya. benar. Jadi Mas Ulil juga Ya, santri itu bisa melakukan apa aja. apa aja. Benar. Bagi saya kan banyak, baik itu kalangan-kalangan orang tua atau kalangan-kalangan tetangganya, saudaranya, bahkan mengatakan bahasa Jawanya itu gawe apa sih ngaji to? Kate dadi apa awakmu iki kesuke kan seperti itu ya. Iya, benar. Padahal ketika kita menjadi seorang santri itu bisa apa aja, Ya, Mas Izul. Salah satunya Kita contohlah sebagai salah satu seorang yang sangat luar biasa di Indonesia ini, Gus Dur bisa menjadi seorang presiden. Padahal dia sendiri adalah seorang santri. benar. Bahkan yang kedua sekarang ini yang lagi panas-panasnya atau populernya Ya. yang sekarang ini ya, yaitu wakil presiden. Oke, Haji Ma'ruf Amin. Ya, Haji Ma'ruf Amin. iya. Dia kan seorang santri yang santri. keren ya. Iya, benar. Bukan hanya sekedar mengaji Al-Qur'an, mengaji kitab, tapi dia pandai, dia pintar dalam masalah politik, birokrasi juga, dan lain birokrasi sebagainya. dan lain. Bahkan ada yang ini saya gemar ya, idola saya secara pribadi, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur, UIM. UIM. Beliau sosok Ya, beliau seorang yang businessman juga. entrepreneur, dan salah satunya juga dia seorang pengasuh dari pesantren dan Quran. Makanya dari sana kan banyak anggapan-anggapan kita, Mas Ijul sendiri, itu santri kan tidak apa. Padahal santri itu bisa apa aja. Bisa apa aja. Makanya dari sinilah saya berusaha mengajak teman-teman santri, mengajak teman-teman yang kalangan-kalangan santri, khususnya di rumah tahfidz ya, khususnya di rumah tahfidz yang teman-teman yang mukim di sini, itu agar memiliki jiwa bisnis di sana, jiwa usahawan, jiwa entrepreneur di sana. Karena kan kalau ketika kita menjadi jiwa yang usaha, memiliki jiwa bisnis, itu mengatur waktu untuk menjual, memproduksi itu kan terserah kita. Terserah kita sendiri. Selain itu juga di sini saya memproduksi sabun santri, sabun cuci piring ini sebenarnya pertama memang menjadi santri. Yang kedua itu ini sebagian dari laba 2,5% kita sedekahkan itu ke rumah tahfidz untuk melakukan atau memutarkan operasional. Jadi labanya untuk beramal 2,5% dari laba penjualan ini. Iya, 2,5% dari laba bersihnya kita berikan kepada rumah tahfidz. Karena yang ngaji di sini ini semuanya memang kan gratis ya. Gratis semua, baik dari pendaftaran pun kita tidak ada. Biaya admin tidak ada. Iya, biaya admin, bahkan ustadz-ustadznya pun itu dari uang operasional kita. Makanya uang operasional kita sendiri salah satunya dilarikan dari sini. Latar belakang Mas Ulil memproduksi sabun ini apa? Kenapa kok memilih usaha sabun? Iya, karena bagi saya sabun itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Oh iya benar. Terutama khususnya ibu-ibu, mak-mak bahasanya sekarang mak-mak. Karena sabun itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang memang harus bagi rumah tangga. Ya, makanya saya memproduksi sabun cuci piring. Hampir setiap hari cucian kotor. Pakai sabun. Terutama jadi Mas Ulil ini kan produk lokal. Bagaimana Mas Ulil memasarkannya? Ya, untuk pemasaran sendiri yang pertama itu ke wali santri ya, terutama kepada santri-santri yang ngaji TPQ kita pasarkan kepada wali santri. Karena dari sanalah pemutaran operasional rumah tahfidz kan akan berlanjut, karena 2,5% kita serahkan kepada rumah tahfidz. Seperti itu laba dari sini.
Makanya kepada wali santri saya pasarkan. Terus yang kedua, selain wali santri, kita juga memberdayakan teman-teman santri yang mukim atau netep di sini. Netep di rumah tafid, ya yang mukim, istilahnya yang mukim. Kita memperdayakan dalam hal bisnis supaya ikut berkecimpung Mas ya. Berkecimpung agar melatih diri lah untuk pede, untuk berani itu. Supaya mempunyai jiwa bisnis entrepreneur. Terus yang ketiga sendiri kita pasarkan ke toko-toko peracangan. Ya, mungkin di sekitar Probolinggo ya, baik itu kota ataupun kabupaten. Seperti itu Mas. Berarti Mas Ulil juga mendidik santri-santri di sini supaya mempunyai jiwa entrepreneur. Karena itu sangat penting ya. Seberapa penting menurut Mas Ulil jiwa entrepreneur sendiri untuk pemuda-pemuda khususnya santri? Iya. Ini bagi saya pribadi ini sangat penting ya. Karena apa? Ketika kita lihat di perspektif Islam, dulu Kanjeng Nabi itu kan memang dagang. Dagang. Karena dagang itu sesuatu perbuatan atau tindakan yang sangat mulia bagi saya. Makanya dari sanalah ini sangat penting, terutama bagi santri sendiri. Bukan hanya santri itu kan tugasnya bukan hanya mengaji, tetapi juga mengamalkan apa yang dia dapat. Lah dari bisnis inilah santri bisa mengamalkan ilmunya. Salah satunya bisa berdakwah. Ilmu yang sudah dipelajari diamalkan. Karena dari jalan bisnis ini sendiri kita lebih banyak mengenal orang, bisa bersosial. Padahal hubungan itu kan bukan hanya sekedar hablum minallah terhadap Tuhan secara vertikalnya ya. Ada hablum minannas. Hablum minannas secara vertikalnya. Seperti itu Mas Idul. Motivasi Mas Ulil untuk menjalankan bisnis ini apa? Kalau motivasi saya sendiri secara pribadi itu memang apa ya? Dulu itu Mas Idul cerita singkatnya saya pernah baca kata-katanya Bob Sadino. Wah, ini banyak yang kenal ini kayaknya. Bob Sadino. Iya. Saya mungkin tergiur dari sana ya. Kata-katanya apa Mas? Kata-katanya itu saya masih ingat.